Pertama kali saya di Taiwan itu yang aku rasakan ya, karena perubahan cuaca. Pertama, saya nggak bisa pup selama 2 minggu. Yang kedua, saya batuk gak sembuh-sembuh. Yang ketiga, sakit gigi. Itu sudah wajar ya, 3 ini sudah wajar. Iritasi. Saya masuk di dalam bersama mbaknya, simbahku ada di luar, padahal simbahku ya kurang sehat ya. Tapi gimana lagi, karena nyonya dan dokternya minta tolong untuk diterjemahkan, akhirnya aku bantu. Saya kasih tahu pelan-pelan sama mbaknya. Beradaptasi dengan cuaca itu sangat sulit. Belum lagi tentang pekerjaan, belum lagi tentang bahasa tuh, pokoknya mumet. Hah? Iya, cari yang murah. Penjual sayur yang itu loh, keliling itu 30. Hah? Ini belok kiri. Iya, deket kok. Hampir finish. Iya. Di sini banyak orang, ini juga ada. Di belakangmu juga ada. Orang Indo semua. Aku Jawa Timur. Iya. Iya. 3922. Ini guys. Telurnya tadi 39. Terus roti tawarnya 35. Bawang merahnya 22. Uang aku kelongi iki. Kalau uang mbah kelongi iki. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Saya mau mengobrol bersama kalian. Ini ada sisa nasi, sisa lauk, dan di belakang ini sisa sayur saya. Saya tidak masak apa-apa, cuman pakai sayur blendrang, sayur sisa kemarin. Tadi pagi waktu aku belanja, aku ketemu anak baru. Barusan di sini jaga aku apa ama ya? Tadi aku kok nggak sempet nanya. Itu belum ada 1 bulan. Jadi keinget masa-masa waktu aku pertama kali ke Taiwan. Masa-masa paling sulit itu masa-masa beradaptasi. Ini mbaknya lagi beradaptasi, belum ada 1 bulan ya teman-teman. Saya dulu itu beradaptasinya itu lama sekali, hampir 1 kontrak. Baru bisa merasakan enaknya kerja di Taiwan setelah habis 1 kontrak ya. Pokoknya kalau yang namanya kita lagi pertama kali menginjakkan kaki kita ke rumah majikan, dan kita di sini orang asing, tidak pernah kesini sebelumnya, masih non, itu memang bingung nggak karu-karuan. Tadi mbaknya memang saya lihat sedikit agak bingung gitu ya. Memang iya, itu memang lumrah ya, itu sudah wajar. Kalau kita masih canggung, masih bingung, itu sudah wajar karena kita non, barusan saja ke Taiwan. Berhubung tadi itu aku ketemu mbak yang barusan datang ke Taiwan, aku jadi keinget sewaktu aku mengantar simbah ke klinik puskesmas di sana ya, di tempat kita biasanya nongkrong. Awal ceritanya begini, sewaktu aku libur, pas aku pulang ya, malam Seninnya itu, simbah kurang enak badan. Padahal waktu aku intip, selagi ada mbak yang nunggu di sini, itu simbah nggak apa-apa. Kelihatannya kayak segar ya, fresh gitu, ceria, nggak lemes kayak gitu. Pertama kali aku ambil libur di sini, sehabis libur pasti simbah kayak gitu, itu sudah biasa. Jadi aku nggak kaget misalkan simbah nggak enak badan atau kurang sehat jika aku pulang dari liburan. Pulangnya kan minggu malam ya, malam Senin kayak gitu. Terus waktu tidur itu aku cek simbah, aku raba-raba semuanya, saya tanya apa yang nggak enak, mana yang sakit, beberapa segala macam kayak gitu. Dan untuk pengganti saya yang menjaga simbah itu sudah pilihan semua, tidak sembarangan ya, semuanya memang sudah profesional bekerja, sudah profesional menjaga orang tua. Gak mungkin aku sembrono mencari orang ya, karena nenek itu butuh perhatian lebih. Saya pasti memilah-milah orang untuk menjaga simbah. Saya pastikan yang menjaga simbah itu sudah pinter menjaga orang tua. Dan terakhir kemarin itu aku minta tolong ke mbaknya, dan mbaknya itu memang betul-betul berpengalaman di dalam menjaga orang tua ya, karena dia memang selalu menjaga lansia di rumah sakit atau di rumah-rumah kayak gitu. Dan saya tidak ragu, saya tidak merasa khawatir, karena yang aku lihat, yang aku rasa mbaknya itu sudah pinter dalam menjaga orang tua.
ya. Saya tuh dalam hati sudah nggak kaget misalkan Simbah akan seperti ini sehabis saya liburan. Simbah sebelumnya memang kayak gitu, kalau tak tinggal libur pasti sakit, itu pasti ya. Waktu malam Seninnya itu Simbah jam berapa ya, jam 10, jam setengah 11-an itu muntah. Simbah muntah, batuk kayak gitu ya. Terus aku tanya, kamu sakit, kamu gak enak badan gitu kan ya. Simbah ngangguk iya gitu. Nah habis itu saya lumuri Simbah pakai minyak kayu putih, terus saya pijat-pijat, saya kasih air hangat ya untuk minum. Nah sampai hari Senin pagi seperti biasanya saya mengajak Simbah ke panti untuk sekolah dan juga mandi. Tapi Simbah waktu saya ajak ke panti itu memang sudah beda. Dia lemas, tidak bisa melek, pinginnya tidur terus, matanya itu nggak kebuka. Tapi saya paksa, saya bawa ke panti, tak bawa mandi. Niatnya seperti itu, siapa tahu kalau diajak mandi Simbahnya sehat gitu ya. Karena selama aku liburan itu, selama 2 hari Simbah tidak mandi. Memang dari pertama kali aku libur seperti itu teman-teman. Yang nyuruh bapak ya. Bapak bilangnya nggak usah dimandiin, nggak apa-apa 2 hari, karena Simbah mandinya bukan di sini, mandinya di sekolahan sana. Jadi terlalu sulit lah untuk ngajari Mbak E memandikan Simbah ke sana. Hari Senin rencananya mau tak mandiin, ternyata di sekolahan banyak orang dan Simbah terus tidur, nggak mau melek ya. Akhirnya saya bawa pulang saja biar istirahat. Jadi Simbah tidak mandi hari Senin itu, 3 hari nggak mandi ya. Saya bawa pulang, pas posisi Simbah tidur, tapi sebelumnya sudah saya suapin ya, Simbah sudah kenyang, udah makan siang. Nah pas posisi Simbah tidur, aku menghubungi bapakku yang nomor 1. Saya foto, saya ngomong ke beliau bahwasanya nenek kurang sehat kayak gitu. Dan bapakku yang nomor 1 itu bilang, saya tidak ada waktu untuk membawa Simbah ke rumah sakit. Hari ini hari Senin, puskesmas di sana atau klinik di sini ada dokternya buka untuk hari Senin gitu ya. Saya dikasih informasi sama bapakku yang nomor 1. Setelah saya selesai ngasih informasi tentang kesehatannya Simbah ke bapak, kemudian Simbah saya paksa untuk bangun ya, karena dokternya itu atau kliniknya yang ada di dekat sini bukanya jam 2 sore. Jadi waktu jam 2 kurang berapa menit gitu, Simbah saya bangunin, saya paksa, saya bawa ke klinik ya. Di sana Simbah disuntik, dikasih obat, diambil darahnya dan juga air kencingnya. Tapi air kencingnya menyusul besoknya ya, karena waktu aku ke sana saya gak bawa kayak gitu. Nah, waktu kita ada di puskesmas atau di klinik itu ada Mbak TKW yang barusan datang, non juga ya. Barusan di sini belum ada 1 bulan bersama nyonyahnya ke klinik, dan nyonyahnya itu ngajak ngobrol, saya suruh ngajak ngobrol mbaknya tersebut. Akhirnya saya berkenalan sama mbaknya itu ya. Saya tanya-tanya, ternyata dari Indramayu ya. Dan saya juga tanya sudah berapa bulan di sini, belum ada 1 bulan kayak gitu. Terus nyonyahnya itu juga bilang kalau mbaknya ini lagi kurang enak badan, sakit perut kayak gitu ya, mules-mules kayak gitulah ya, mau muntah segala macam kayak gitu. Mungkin masuk angin atau dia masih beradaptasi dengan cuaca di Taiwan. Setelah kita menunggu antrian sambil ngobrol-ngobrol, mbaknya juga di sana bilang kalau dia itu kaget, shock juga setelah bekerja ke Taiwan, padahal belum ada 1 bulan ya. Dia berangkatkan posisi di Taiwan lagi musim panas. Kalau di Indonesia kan kita mandi sehari 2 atau 3 kali gitu ya. Kalau di Taiwan kan sekali saja. Nah, mbaknya mengeluh di situ. Dia kaget. Katanya gini, "Mbak, aku kaget banget di Taiwan. Kenapa? Cuacanya kan panas banget ya. Sedangkan saya itu mandinya cuma sekali saja. Seluruh badanku ini gatal semua kayak gitu." Saya kasih penjelasan buat mbaknya kalau di Taiwan itu memang mandinya cuma sekali saja. Dan saya juga ngasih tahu ke mbaknya, misalkan kamu kepingin mandi keringetan sudah nggak betah gerah gitu ya, cukup ambil handuk aja, dikasih air, terus dilap-lap badan kita, terus ganti baju. Udah seperti itu di sini. Memang sudah umum di sini mandinya itu sekali. Mbaknya itu sekujur tubuhnya itu gatal-gatal ya. Gatal-gatal, merah-merah semua, iritasi. Di semua lipatan kulitnya, lipatan badannya itu iritasi ya.
Jadi untuk teman-teman yang mau akan berangkat ke Taiwan, yaitu di sini mandinya cuma sekali. Jadi misalkan kalian pingin mandi atau kegerahan atau kepanasan, cukup pakai handuk aja, handuk yang dikasih air, diperes-peres lalu dilap-lap di badan kita, ganti baju, udah cukup gitu saja. Itu cara saya untuk menghilangi rasa panas, gerah di badan kita, di badan saya waktu posisi panasnya minta ampun. Nah itu yang aku lakukan teman-teman. Terkadang kalau ada waktu luang, gak ada orang di sini, aku mandi diam-diam. Tapi kalau tidak bisa memungkinkan untuk mandi, yaitu jangan satu-satunya pakai handuk yang dibasahi terus dilap-lap di badan kita, habis itu ganti baju, udah selesai. Itu pun juga menyegarkan bagi saya. Itu masih untung gatal-gatal iritasi. Sewaktu aku pertama kali ke sini, saya kan masuk di musim dingin ya. Waktu aku di sini itu saya nggak bisa BAB, nggak bisa pup itu selama 2 minggu. 2 minggu saya bisa pup. Nah ketika saya bisa pup, yang keluar itu bukan kotoran tapi darah teman-teman, darah membeku kayak gitu. Aku kaget ya, saya ngomong ke bapak di Changhua sana, saya ngomong ke nyonya yang ada di Changhua karena dulu aku pertama kali ada di Changhua. Saya ngomong kalau pup saya darah ya. Akhirnya saya dibawa ke klinik diperiksa di sana. Memang beradaptasinya itu butuh waktu lama ya, terutama cuaca ya. Habis nggak bisa berak, nggak bisa pup itu selama, nggak bisa pup selama 2 minggu, ganti lagi batuk teman-teman, batuk nggak selesai-selesai saya di sana. Beradaptasinya terutama cuaca. Pertama kali saya di Taiwan itu yang aku rasakan ya, karena perubahan cuaca. Pertama, saya nggak bisa pup selama 2 minggu. Yang kedua, saya batuk gak sembuh-sembuh. Yang ketiga, sakit gigi. Itu sudah wajar ya, 3 ini sudah wajar. Iritasi. Kalau iritasi ya aku nggak begitu ya, karena kulitku kulit badak ya, tulang badak. Jadi nggak gampang kena iritasi. Cuman saya digigit tomcat karena tugas aku di Changhua itu di sawah ya, tomcat nyari sayur di sawah untuk apa, buat menu makan siangnya anak pabrik. Saya pergi ke sawah mencari sayuran yang ditanam majikan, dan di sini ada tomcat. Saya pukul seperti ini, ternyata nggak boleh, cuman di sebul gitu. Nah akhirnya waktu saya giniin tomcat itu, nempel lah di sini bakterinya, jadi sampai melebar. Perawatan dokter siang malam. Pokoknya habis kerja itu saya ke dokter lagi untuk periksa sini. Itu selama 1 bulan untuk nyembuhin tomcat. Makanya buat teman-teman yang barusan datang di Taiwan, hati-hati saja ya, pokoknya begitulah ya. Sebelum kalian mengalaminya, aku pun sudah mengalami duluan karena saya sudah duluan ke Taiwan. Bagi teman-teman yang baru datang ke sini, jangan kaget, memang suasananya, cuacanya di Taiwan itu berbeda sekali dengan cuaca di negara kita ya. Makanya siapkan fisik kita, mental kita, kesehatan terutama harus betul-betul dijaga. Walaupun sudah dijaga sebaik mungkin kesehatan kita, yang namanya apa, penyakit, yang namanya rasa sakit datang, ya wis datang lah ya. Memang kita itu beradaptasi dengan cuaca itu sangat sulit. Belum lagi tentang pekerjaan, belum lagi tentang bahasa, pokoknya mumet. Ya wis gitulah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, semangat semuanya. Buat teman-teman yang baru datang ke sini, jangan patah semangat, jangan patah semangat. Ingat tujuan kita ya, ingat tujuan awal kita. Apapun yang terjadi dengan kita, tetap semangat. Yang penting kita jangan takut. Misalkan ada sesuatu hal yang kita rasa nggak enak, cepet-cepet ngomong ke majikan, pakai bahasa translate, pakai HP ya, Google Translate, itu majikan pasti paham. Tapi kata-katanya itu jangan panjang-panjang, 1 kalimat 2 kalimat kayak gitu, biar terjemahannya itu sinkron ya. Alergi mbak itu kasihan banget. Nah sewaktu di puskesmas itu saya pun di sana dimintain tolong sama nyonyahnya, majikannya mbaknya itu, untuk ke dalam. Mbaknya ditanya tentang
berapa hari rasa mules yang dirasa, diare yang dirasa, terus terus gimana gejalanya itu saya bantu untuk nerjemahin ya teman-teman. Waktu itu saya dimintain tolong nyonyanya sama dokternya ya. Saya masuk di dalam bersama mbaknya, simbahku ada di luar, padahal simbahku ya kurang sehat ya, tapi gimana lagi karena nyonya dan dokternya minta tolong untuk diterjemahkan, akhirnya aku bantu. Saya kasih tahu pelan-pelan sama mbaknya, selain dikasih obat, mbaknya itu juga tidak boleh makan pedas ya. Dan aku pun juga bilang ke mbaknya untuk masalah iritasi langsung saja minta obat ke dokternya itu, karena kalau sudah parah iritasinya itu nggak nyaman ya. Kalau sudah parah rasa gatal itu pun juga nggak enak, di badan kerja pun nggak nyaman. Lebih baik waktu posisi ada di klinik mending langsung minta obat. Akhirnya saya bantu mbaknya untuk ngomong ke dokternya minta obat gatal kayak gitu ya. Kejadian kemarin waktu aku membawa Simbah ke puskesmas, pokoknya semuanya tetap semangat, tetap jayo ya. Apapun permasalahan kita, yang namanya beradaptasi itu butuh kesabaran, ketelatenan. Tetap semangat, tetap happy, tetap jalani dengan optimis, dengan pikiran yang positif. Oke? Semangat, cayo. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbahku itu kalau ditinggal libur pasti gitu. Aku sudah nggak kaget. Pertama kali aku libur barbare yo kering. Pokoknya mulai pertama kali libur sampai yang terakhir kemarin pasti mbakku Suloyo lembuh nyapong loh. Padahal yang menjaga simbahku itu semuanya pilihan, semuanya sudah profesional dalam menjaga lansia. Saya sudah memastikan bahwa yang menjaga simbah itu bisa angkat bopong simbah gitu loh.